Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 47. Lina membuka matanya perlahan. Pemandangan kamar hotel, yang pertama kali nampak di hadapannya. Tapi, kamar itu tidak seperti kamar yang semalam ia tiduri. Ia masih terlihat lemas, setelah semalam entah berapa kali suaminya yang aktif terus menggenjotnya. Seulas senyum ia simpulkan di bibir. Ada perasaan bahagia saat ia mengingat kejadian semalam. Meskipun lelah, tapi di pernikahan keduanya ini, ia benar-benar puas, bisa menikmati yang namanya hubungan suami istri. Gairah yang selama ini terpendam, akhirnya bisa dipenuhi oleh sosok sang suami. Senyuman Lina memudar saat menyadari sebuah lengan yang melingkar di pinggangnya. Punggung Lina terasa hangat, sang suami tengah memeluknya. Ternyata lelaki itu masih ada di sisinya. Perlahan ia menyingkirkan lengan Trian, agar bisa beranjak dari tempat tidur untuk mencari minum karena ia merasa haus. "Ah!" Lina berteriak saat lengan Trian kembali menariknya agar tetap di sana. Lelaki itu mengeratkan pelukannya. "Kamu sudah bangun, sayang?" Trian mendekap tubuh Lina, yang membuatnya begitu nyaman. Iya. Aku ingin minum." "Jadi, lepaskan aku dulu," jawab Lina. "Tidak mau," tolak Trian, ia justru semakin mempererat pelukannya. Hari masih pagi, tapi lelaki itu sudah kembali mengajaknya bertempur. "Berhenti dulu." "Berhenti. Aku haus." Seketika Trian berhenti, Lina menghela napas lega. Namun, ternyata sang suami malah mengganti posisi, dari belakang menjadi berada di atasnya. "Lingkarkan tanganmu di leher kuat-kuat," pinta Trian. Ia menggendong istrinya dengan hati-hati menuruni ranjang. "Trian, apa yang kamu lakukan?" protes Lina, saat sang suami membawanya keluar dari kamar. Ia melihat ke sekeliling, takut ada orang yang melihat. "Katanya kamu mau minum." Lina hanya bisa memeluk suaminya dengan pasrah. Meskipun menyebalkan, tapi rasanya enak. Apalagi setiap Trian berjalan ada sensasi menyenangkan di bawah sana. "Tadi itu bukan kamar kita semalam, kan?" tanyanya penasaran. "Ya, kamu sudah membuat kamar sebelumnya banjir dan berantakan. Jadi aku membawamu pindah ke kamar baru." Trian sama sekali tak terlihat keberatan menggendong Lina. Langkahnya terasa ringan. "Itu kan salahmu. Siapa yang bilang sekali tapi malah jadi berkali-kali?" Lina protes tidak mau disalahkan. Perkataan Trian membuatnya tersipu malu. "Oh, siapa itu?" "Aku lupa," kilah Trian. Sesampainya di ruang makan, Trian menarik satu kursi dan tetap mempertahankan posisi Lina di pangkuannya. Ia mencium pipi istrinya dengan lembut, dan memberikan segelas air putih kepada Lina. Lina menarik gelas dari tangan Trian, dan langsung meneguknya sampai habis. Rasanya ia sangat kehausan. "Sekarang, turunkan aku, kita sarapan dulu," pinta Lina. Meja makan yang ada di hadapan mereka, sudah dipenuhi dengan hidangan yang menggugah selera. Sepertinya, Trian telah memesannya sebelum mereka bangun. "Kita makan seperti ini saja, posisinya sudah enak." Lina benar-benar tidak paham, kenapa Trian jadi tidak mau melepaskannya. Benda itu juga sangat awet berdiri, padahal semalam sudah digunakan habis-habisan. "Ini akan susah, lanjut nanti saja," pinta Lina lagi. Bukannya menuruti. Trian malah berinisiatif mengambilkan makanan, dan menyuapi wanita di pangkuannya. Lina seperti tak bisa berkata-kata lagi, dan pada akhirnya ia menurut, menerima suapan demi suapan dari sang suami. Acara makan mereka tak bisa berlangsung dengan fokus. Ada suara-suara nikmat yang bersahutan di meja makan. Keduanya bagaikan dua makhluk kelaparan, yang tidak juga selesai berbagi kepuasan. Bahkan sampai di kamar mandi, mereka tak terpisahkan. Kembali mengulangi apa yang semalam mereka lakukan. Seolah esok tidak ada hari lain lagi, untuk mencapai kenikmatan yang diinginkan. Setiap sudut kamar hotel yang mereka sewa, tak luput dari percumbuan keduanya. Mereka seperti tak ada pekerjaan lain selain bercinta. Tak peduli hari masih pagi atau sudah menjelang siang, mereka tak mau terpisahkan.
Apa tamu di kamar 308 itu pengantin baru? Entahlah, aku rasa begitu. Kedua tamunya juga terlihat masih muda. Aku melihat mereka saat sedang mengepel di lantai atas sana. Mereka mengenakan pakaian pengantin, kan? Ya, kamu benar. Sepertinya, mereka tidak akan keluar kamar seharian ini. Soalnya sarapan dan makan siang juga. Tadi minta diantarkan ke kamar. Maklumlah, pengantin baru, pasti sibuk berdua di dalam kamar. Ah, aku jadi ingin cepat-cepat menikah. Percakapan tiga orang pelayan hotel membuat telinga Arjun terasa panas. Mereka sepertinya tidak menyadari keberadaan bos mereka, yang sejak tadi sudah duduk di salah satu bangku di area restoran hotel. Arjun sengaja duduk di sana, berharap bisa bertemu dengan Lina, yang tengah menginap di hotelnya. Tapi, seperti yang para pelayannya katakan, Lina tak kunjung turun ke restoran untuk menikmati sarapan dan makan siang. Mata Arjun berkaca-kaca. Dadanya bergemuruh, seperti ada perasaan kesal sekaligus kecewa yang membuatnya merasa sesak. Ia masih berharap jika ucapan Lina tentang pernikahan itu adalah suatu lelucon. Rasanya tidak masuk akal mengetahui Lina menikah dengan mantan kakak iparnya. Kedengarannya tidak mungkin. Apalagi ia sudah menjelaskan seperti apa sifat Rian yang sangat dibencinya. Ia masih berharap Lina bisa menjadi miliknya. Meskipun sudah ditolak, ia tidak mau menyerah. Ia tahu, Lina juga pasti memiliki perasaan suka padanya, apalagi Janu juga menyukai dirinya. Pak, ternyata Anda di sini. Suara Thalia, sang sekretaris, membuyarkan lamunan Arjun. Kenapa Anda belum bersiap-siap? Hari ini kita ada rapat penting dengan klien, tanya Thalia heran. Sudah sesiang ini, tapi sang atasan masih tampak berpakaian santai. Arjun masih mengenakan kaos dan celana jeans. Duduk menyendiri dengan secangkir kopi yang sudah dingin, di area restoran seperti orang yang putus asa. Awalnya ia sudah kebingungan, mencari-cari di mana keberadaan atasannya tersebut. Untung saja, ada satpam yang memberitahunya. Baru kali ini ia melihat atasannya tidak bersemangat. Biasanya justru dia yang kewalahan, mengimbangi kegesitan calon penerus perusahaan itu. Bahkan akhir pekan saja, dia kerap disuruh bekerja dan rapat dengan para klien dan investor. Thalia, panggil Arjun. Iya, Pak. Bisa kamu batalkan semua meeting hari ini? Aku sedang malas bekerja. Thalia ternganga mendengar perkataan atasannya. Tapi, Pak, kita tidak bisa sembarangan membatalkan rapat kali ini. Klien sudah dalam perjalanan ke tempat kita. Terserah kamu saja bagaimana mengaturnya, aku mau tidur. Dengan entengnya Arjun beranjak dari tempatnya, dan berjalan pergi meninggalkan sekretarisnya. Pak, Anda tidak boleh seperti ini. Thalia terlihat panik. Ia langsung berlari, dan mengejar sang atasan yang seperti orang mati. Meskipun ucapannya tidak dihiraukan, ia terus berusaha membujuk agar Arjun mau berubah pikiran. Dor! Jantung Lina seolah mau lepas. Saat mendengar bunyi letusan, ketika membuka pintu ruangan divisi pemasaran. Hari ini ia pertama kali masuk kembali ke kantor, setelah mengambil cuti 10 hari. Tidak disangka, saat ia kembali, anak buahnya sudah menyiapkan kejutan, yang benar-benar membuatnya terkejut. Potongan-potongan kertas kecil yang berasal dari konveti berhamburan di sekelilingnya. Semua staf bagian pemasaran telah berkumpul memberikan sambutan. Langit-langit ruangan dihiasi balon warna-warni yang diisi helium. Ada tulisan banner besar tertempel di dinding, Happy Wedding Ibu Lina dan Pak Trian. Lina kembali terkejut, karena mereka ternyata sudah tahu tentang kabar pernikahannya. Padahal, ia tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan yang terjadi di kampung halamannya. Selamat ya, Bu Lina. C. Bu Lina sudah menikah dengan Pak Trian. C. Yang katanya cuti 10 hari mau mudik, ternyata menikah. Seketika Lina tersipu malu. Wajahnya merah merona, ingin rasanya ia menghilang dari sana. Menyesal ia sudah memutuskan untuk segera masuk kantor, agar tidak terlalu menumpuk pekerjaannya. Kalau tahu anak buahnya sudah mengetahui pernikahannya, sepertinya ia akan lebih memilih resign daripada malu. Ibu Lina, ini kado dari kami.
Selamat atas pernikahannya ya ah. Tira maju menyerahkan sebuah buket mawar merah dan sebuah kotak berhiaskan pita kepada Lina. Terima kasih, Tira. Terima kasih semuanya. Lina menerimanya dengan perasaan senang. Namun, ia juga bingung untuk mengucapkan apalagi kepada mereka yang sudah tulus memberikannya kejutan. Ibu Lina kenapa tidak mengundang kami? Saya juga kan, ingin melihat Ibu Lina memakai gaun pengantin, protes Natasha. Ah, itu. Sebenarnya di sana juga tidak ada acara, kami hanya menikah saja. Jadi, tidak mengundang siapa-siapa selain keluarga. Lina tampak canggung menjelaskannya. Kenapa kesannya seperti terburu-buru? Ibu Lina, tidak. Hamil duluan, kan? Tanya Randi ngasal. Wah, Randi. Mulutnya. Rekan kerja yang lain meledek, mendengar Randi berani menanyakan hal seperti itu kepada atasan mereka. Wah, parah, parah. Lina hanya tersenyum kikuk. Ia sendiri masih belum percaya, jika sekarang sudah berstatus menjadi seorang istri dari bosnya sendiri. Tidak, Randi. Kamu tenang saja. Kami menikah, memang karena sama-sama sudah yakin untuk menikah. Ia berusaha merespon dengan bijak. Ibu Lina, jangan didengarkan perkataan Randi. Terkadang ia memang jadi perusak suasana. Ujar Sita ketus. Ya, maaf. Soalnya penasaran saja. Selama ini Ibu Lina kan tidak pernah tertarik, punya hubungan spesial dengan siapapun, kilah Randi. Sudah pasti Pak Trian effortnya tidak main-main, sampai Ibu Lina bisa diluluhkan, sahut Era. Semuanya, kita sudahi saja ini, ya. Terima kasih untuk kejutannya. Bagaimana kalau sekarang kita kembali bekerja? Ini sudah masuk jam kerja, kan? Ujar Lina menegahi. Yah, Bu Lina, protes mereka kuciwa. Hari ini tidak libur kerja ya, Bu? Untuk memperingati hari pernikahan Ibu. Natasha mencoba menawar. Benar, Bu. Seharusnya kita bersenang-senang hari ini. Kami sudah menyiapkan makanan dan minuman juga untuk menyambut Ibu. Ibu Era, sembari menunjuk ke arah satu meja, yang penuh dengan makanan dan minuman yang dimaksud. Lina hanya mengulaskan senyum. Ayo kita bekerja dulu. Kalau waktunya istirahat, baru kita bisa makan-makan, jawab Lina santai. Ya, terlihat mereka agak kecewa. Besar harapan mereka bisa sedikit bersantai, untuk merayakan hari bahagia sang atasan. Tapi, ternyata mereka tetap disuruh bekerja. Ayo kembali ke tempat kalian. Perintah Lina tegas. Natasha, ikut ke ruanganku. Lina berjalan menuju ke ruangannya disusul oleh Natasha. Sementara, para staf yang lain langsung membubarkan diri sesuai arahan. Duduk, Natasha. Lina mempersilakan Natasha untuk duduk di kursi di depan meja kerjanya. Sementara, ia mulai membuka-buka tumpukan laporan yang tergeletak di meja. Hanya 10 hari ditinggal, sudah ada cukup banyak pekerjaan yang ia lewatkan. Apa ada hal khusus yang terjadi selama aku pergi? Tanya Lina dalam mode serius. Tidak ada, Bu. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan Pak Gading. Lina sedikit terkejut mengetahui itu, ternyata Trian meminta Pak Gading untuk ikut mengurusi departemennya selama ia cuti. Pantas saja, laporan-laporan itu tersusun dengan rapi di atas meja. Bagaimana dengan pekerjaan kalian? Apa ada kendala? Atau ada yang jadi malas bekerja karena aku tidak ada? Hal paling mudah untuk menyelidiki karyawannya adalah lewat karyawannya juga. Apalagi Natasha terkenal paling supel dan mudah berbaur dengan siapa saja. Dia pasti tahu semua berita yang beredar di antara para karyawan. Tidak, Bu. Kami tetap bekerja seperti biasa, jawab Natasha. Lina mengangguk-angguk. Lega rasanya, mengetahui bawahannya tetap rajin bekerja. Tapi Kak Randi sepertinya kurang semangat bekerja. Lina mengangkat kepala menatap Natasha, sembari memicingkan sebelah alisnya. Tidak bersemangat? Memangnya dia punya masalah apa? Tanya Lina penasaran. Padahal tadi setahu dirinya lelaki itu baik-baik saja. Bukan masalah pekerjaan sih,
Sepertinya lebih ke masalah hati, ujar Natasha. Lina menatap keheranan ke arah Natasha. Ia tak paham apa maknanya. Kak Randi patah hati mengetahui ibu Lina sudah menikah. Hah? Lina sampai tercengang mendengarnya. Kak Randi kan menyukai Bu Lina, kata Natasha polos. Lina tertawa kecil mendengarnya. Kamu ini ada-ada saja. Benar, Bu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Kak Tira. Kak Randi itu sempat mabuk dan mengigau, memanggil-manggil nama Ibu Lina sambil menangis. Bersambung.